Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Solehudin Ubara, pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya. Selamat malam Pak Solehudin. Ya, selamat malam Mas. Baik Pak, melihat vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah ini, tanggapan Anda pertama kali seperti apa? Ya, jadi untuk menanggapi putusan hakim ya, dalam satu perkara, memang seharusnya agar lebih sempurna, memang kita harus tahu bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutus itu. Itu yang pertama. Ya. Tetapi secara umum kita bisa mengomentari kalau apa yang selama ini disampaikan di dalam media-media sosial, pertama misalnya mengenai surat dakwaan, ya, dakwaan jaksa demikian sekian, kemudian tuntutan jaksa, surat tuntutan jaksa demikian. Apa yang terbukti di persidangan kita belum tahu juga, tetapi kan itu bisa kita memperkirakan. Putusan 6,5 tahun terhadap kasus yang sebesar ini, ya, saya bisa menyampaikan bahwa ini telah terjadi ketidakkonsistenan antara kebijakan legislasi dan kebijakan yudikasi. Dalam sistem peradilan pidana itu Mas, itu ada kebijakan legislasi. Kebijakan legislasi itu perundang-undangannya, kalau pasal 2 ayat 1 yang didakwakan, itu kan ancamannya sangat tinggi sekali, ya. Sangat tinggi sekali. Tetapi dalam sistem hukum di Indonesia, kebijakan yudikasinya, artinya kewenangan nanti oleh hakim yang memutus, itu memang diberi ini terlalu luas, ya. Karena kalau di pasal 2 itu kan hakim harus menjatuhkan minimal 4 tahun. Sementara ini 6,5. Selama ini kalau kita amati secara umum, hakim kita ini komitmen terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi ini sangat rendah. Artinya pemahaman-pemahaman yang serampak. Jadi semua penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, sampai pada hakimnya, termasuk pada pengacaranya, itu harus serampak, ya, memegang komitmen bahwa tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Karena itu hukumnya dibuat luar biasa, substansi hukumnya. Kemudian struktur hukumnya juga dibuat luar biasa. Di situ ada hakim ad hoc, khusus pengadilan tipikor, ya. Tetapi kepribadian penegak hukumnya itu komitmennya sangat rendah. Tidak ada kita dapati tindak pidana korupsi itu yang dihukum rata-rata misalnya di atas 15 tahun. Mestinya itu kan sudah disediakan dalam kebijakan legislasi, itu bisa dihukum di atas lah 15 tahun itu. Tetapi kan kita bisa melihat rata-rata sekarang ini hakim dalam tindak pidana korupsi memutus nggak sampai 10 tahun lah. Jadi 5 tahun sampai 10. Ini ada apa? Ini artinya satu, ya. Yang pertama itu komitmen para penegak hukum ini, khususnya hakim yang dituangkan dalam kebijakan yudikasi itu sangat rendah komitmennya terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Ya. Ini tidak sesuai, tidak konsisten bahwa kejahatan korupsi itu adalah tindak pidana yang luar biasa, tetapi penanganannya sampai pada pemidanaannya tidak luar biasa. Baik. Jadi biasa-biasa saja. Oke. Pak Solehudin, sebelumnya juga Presiden Prabowo sudah menyindir begitu ya terhadap vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap koruptor dana triliunan. Apakah ini juga akan berdampak pada putusan nanti? Karena kita ketahui jaksa ini kan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Ya, begini, kalau Pak Prabowo ya sebagai presiden, ini seharusnya pembantu-pembantunya itu segera menangkap, memaknakan apa yang disampaikan presiden ini. Presiden itu menyampaikannya kan dalam bahasa awam supaya masyarakat mengerti. Tetapi ini harus ditangkap dan disampaikan dalam bahasa hukum oleh para pembantunya. Dan itu hanya bisa diulas, dianalisis, disampaikan, dielaborasi oleh
pakar hukum pidana. Nah, misalnya para pembantunya ini itu kan pakar hukum tata negara ya. Nah, itu mestinya kan ya meminta kepada para ahli hukum pidana apa sih yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Menurut saya, penyampaian Bapak Presiden kita itu sudah bagus. Itu menuntut kepada para ahli hukum pidana ini supaya pemegang kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi itu sudah harus benar-benar mengevaluasi selama ini terhadap aturan-aturan dan sikap-sikap komitmen terhadap tindak pidana korupsi. Artinya apa? Bapak Presiden itu menghendaki penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi itu tidak bisa lagi dilakukan secara reformatif, evolutif, tetapi harus dilaksanakan secara revolutif. Tidak bisa kita, karena selama ini mulai tahun 2000, ya, 2000 sejak berdirinya Undang-Undang KPK, sampai sekarang 24 tahun, ya begitu-begitu saja, tidak ada putusan hakim, apalagi putusan pidana mati, ya kan? Yang seumur hidup aja nggak pernah. Nah, ini menunjukkan tingkat komitmennya itu sangat rendah. Makanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi itu harus benar-benar dievaluasi secara revolutif. Contohnya begini, apa yang disampaikan Bapak Prabowo ya selaku presiden, itu harus dimaknakan bahwa ini harus direvolutif, tidak lagi seperti hakim memutuskan selama ini seperti itu. Makanya Bapak Prabowo sebagai presiden akan menggunakan hak-hak presiden sebagai kepala negara. Misalnya memberikan amnesti dan macam-macam. Itu cara revolutif untuk menangani tindak pidana korupsi. Itu boleh-boleh saja dalam kebijakan kriminal, itu boleh agar lebih efektif penegakan tindak pidana korupsi. Kalau tidak, ya seperti ini. Contohnya 6,5 tahun itu ya sangat melukai perasaan ya. Baik, Pak Soleh. Keadilan masyarakat begitu. Baik, Pak Soleh, ini jaksa kan mengajukan banding. Artinya langkah yang dilakukan jaksa ini menurut Anda sudah benar, dan idealnya menurut Anda ketika merugikan negara 300 triliun rupiah, berapa vonis yang harus dijatuhkan oleh hakim? Ya begini, kalau soal kerugian itu kalau tindak pidana korupsi itu kan harus tidak boleh potensial ya. Jadi dia harus real kerugiannya. Nah, kita kan nggak tahu, nggak mengikuti persidangannya berapa kerugian yang diterima, dan itu kan terdakwanya tidak satu kan, banyak. Jadi nanti itu uang penggantinya dan macam-macam itu sesuai dengan tingkat-tingkat kesalahannya, kan gitu. Nah, kalau sikap jaksa misalnya melakukan banding itu sudah benar, tetapi yang saya khawatirkan seperti yang tadi saya sampaikan, di bidang kebijakan yudikasi para hakim ini komitmennya sangat rendah, secara umum sangat rendah terhadap tindak pidana korupsi ini. Seperti Bapak Artijo saja dulu ya, beliau ini teman saya ya waktu di S3. Bapak Artijo saja yang dikenal sangat dalam tanda petik ya sangat garang dalam tindak pidana korupsi pelakunya. Langsung kan ditingkatkan. Beliau tidak pernah itu menjatuhkan seumur hidup. Jadi kurang ini ya komitmennya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi ini. Seluruh aparat penegak hukum ini tidak sesuai dengan extraordinary crime itu. Jadi sebenarnya inilah yang penting, ada keserampakan, ada komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kalau tidak ya sama saja nanti misalnya naik banding ya sama saja nanti hakimnya ya komitmennya rendah, paling ditambah sedikit begitu. Baik, kita lihat nanti prosesnya seperti apa, karena banding juga akan dilakukan oleh jaksa. Terima kasih Pak Solehudin Ubara sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam Mas. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melawan, ancam bongkar skandal elit politik Indonesia. iNewsroom segera kembali.